yang semalam. Pasalnya, Andin bersikeras meminta Aldebaran untuk memindahkan makam Nindi, hingga Al pun tidak berdaya untuk menolaknya. Ya Allah, Mas. Hati-hati, licin. Mas, ini makamnya Nindi, Mas. Mas, makamnya Nindi tergenang lagi, Mas. Mas, aku nggak bisa, Mas, ngeliat kayak gini terus, Mas. Sakit, Mas, hati aku. Para mama ikatan cinta alias micin dibuat deg-degan dan gregetan oleh jalan cerita sinetron idola mereka yang tayang semalam. Pasalnya, Andin bersikeras meminta Aldebaran untuk memindahkan makam Nindi, hingga Al pun tidak berdaya untuk menolaknya. Perasaan para micin pun jadi teraduk-aduk ketika ikut menyaksikan proses pemindahan makam Nindi yang diwarnai kejutan dan menegangkan. Andin berlutut memohon kepada Al agar makam Nindi segera dipindahkan. Al yang mengabulkan permintaan Andin malah jadi cemas karena petugas makam mengatakan pemindahannya dilaksanakan pada hari itu juga. Mohon maaf, Andin, aku cuma mau makamnya Nindi dipindahin, Mas. Andin berdiri, Andin. Ya. Aku nggak bisa ngeliat kayak gini terus. Aku mohon sama kamu tolong dipindahin. Ya, saya pindahin. Gimana bisa, Pak? Baik Bu, Pak, karena ini kondisinya darurat, surat izinnya akan segera kami keluarkan dan hari ini juga makamnya bisa dipindahkan. Hari ini? Benar Pak. Saat proses penggalian makam, Andin sangat terkejut ketika penggali makam mengatakan tidak ditemukan kain kafan dan kerangka di dalam makam. Kenapa? Pak, kita sudah menggali sedalam ini, tapi kerangka tidak ditemukan sama sekali, Pak. Masa kerangka anak saya kok nggak ada? Iya, kita juga bingung. Kok bisa nggak ada sih? Mas, Ini kebohongan terakhir, bukan kebohongan. Sesuatu yang belum diungkapkan oleh Aldebaran yang terakhir untuk perihal Andin. Dan posisinya berat dengan kondisi kehamilan Andin yang kayak begini kan. Peristiwa memprihatinkan menimpa Andin. Saat berjalan menjauhi makam Nindi, Andin terjatuh dan mengeluh perutnya sakit. Kamu nggak apa-apa? Mas, Kenapa? Kenapa? Apanya? Perutnya? Gimana kondisi istri saya, Dok? Janinnya baik-baik saja kan? Begini Pak, kondisi keadaan janin Bu Andin itu terjadi pendarahan dan flek. Kondisi ini sangat tidak bagus untuk janinnya. Aksi mengharukan diperlihatkan Reina yang memberikan dukungan moral dan doa bagi Andin. sayang ini Mama, kenapa nak? Halo, Ma. Mama lagi di mana? Mama tadi perutnya sakit, jadi sekarang Mama sama Papa lagi di rumah sakit. Ah, aku cemas mikirin Mama. Iya sayang, makasih ya nak. Makanya doain Mama sama adiknya Rina ya, supaya sehat terus ya sayang. Iya, Ma. Kita berdoa sama-sama ya. Dan Mama gak sakit lagi. Biar ada di perut Mama gak sehat.
Ya namanya orang hamil kan pasti sewajarnya pasti didoakan bisa lancar-lancar sampai persalinan. Dan aku mau pulang. Ya udah bagus, ayo pulang. Enggak, aku nggak mau bareng sama kamu, Mas. Aku mau naik ojek aja. Kenapa? Karena aku nggak mau semobil sama suami yang sudah membohongi istrinya. Maafin saya, Nin. Saya memang masih harus menutupi beberapa hal dari kamu. Mundur kena, maju kena. Begitulah yang dirasakan Aldebaran belakangan ini. Hati kecilnya ingin jujur mengungkapkan soal identitas Reina. Tapi di satu sisi, ia takut kejujurannya malah menyelakai Andin dan janin yang ada di kandungannya. Namun semakin lama ia menyembunyikan rahasia Reina, justru semakin membuat Al tersiksa, merasa bersalah dan terus dihantui ketakutan. Dan inilah 3 aksi ketakutan Al jika rahasia kebohongannya diketahui Andin. Ketiga, bengong kebayang omongan Reina, Al nyaris kecelakaan. Di posisi ketiga, Al banyak bengong hingga nyaris kecelakaan gara-gara tertampar omongan Reina. Ya, di tengah gundah antara ingin jujur soal identitas Reina, di depan Andin, Mas Al seperti ditampar petir di siang hari. Kala Reina dengan polosnya menanyakan siapa ayah dan ibu kandung sebenarnya. Tak ayal, pertanyaan Reina membuat Mas Al seketika tambah merasa bersalah. Saking dihantui rasa bersalah, Mas Al banyak bengong hingga nyaris membuat mobil yang ditungganginya mengalami kecelakaan menabrak motor. Pah, Ma, aku mau tanya dong. Mau tanya apa? Siapa papa mama aku yang beneran, Ma? Reina, mama kamu itu ada di dekat kamu, sayang. Maafkan Papa ya, Nak. Papa belum mengatakan tentang kebenaran identitas kamu ke mama kamu. Astagfirullah. Kedua, berusaha jujur, Al malah jatuh pingsan. Di tangga kedua, aksi Al merasa bersalah dan terus dihantui rasa takut jika kebohongannya diketahui Andin adalah saat ia baru sadar pasca kecelakaan. Dengan nada terbata-bata, Al tiba-tiba menanyakan surat hasil tes DNA Reina kepada Andin. Namun saat Al berusaha jujur soal surat hasil tes DNA Reina, Al tiba-tiba kejang dan jatuh pingsan, seolah tak sanggup untuk jujur pada kenyataan. Kamu harus kuat ya. Din, apa kamu udah lihat Lihat apa? surat? Belum, sayang. Aku belum lihat. Emang kenapa sih surat itu begitu penting? Mama itu surat apa? Mas, Pertama, Al takut Andin keguguran jika tahu makam Nindi kosong. Dan di posisi puncak, aksi ketakutan Al jika rahasia kebohongannya diketahui Andin adalah saat Aldebaran membayangkan bagaimana reaksi Andin kalau tahu bahwa kuburan Nindi yang belakangan ini terus diminta Andin segera dipindah, ternyata tanpa jasad alias kosong. Wajar jika permintaan Andin akhir-akhir ini membuat Al terdesak dan banyak bengong dihantui rasa takut. Kebohongannya berakibat fatal terhadap kandungan Andin. Din, sebenarnya ini yang dari dulu pengen saya bilang ke kamu. Anak kamu nggak dimakamkan di sini. Kuburan ini kosong. Kosong gimana sih, Mas? Maksud kamu, Mas? Terus di mana, Mas? Hei, Ibu Andin mengalami pendarahan. Dengan berat hati saya sampaikan kalau janin dalam kandungan Ibu Andin tidak bisa diselamatkan. proses Aldebaran bisa mengungkapkan kata cinta kepada Andin, bisa memberikan Andin itu perilaku seorang istri seutuhnya, itu kan prosesnya panjang. Terus ditambah sekarang hamil, otomatis itu pasti dijaga banget. Ya pasti berat lah, kalau ngomongin rahasia pasti berat.